Baiklah, selanjutnya yaitu sesi presentasi. Yang pertama adalah latar belakang. Hakikat ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai integrasi dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ekonomi, geografi, ilmu psikologi, dan ilmu politik. IPS juga membahas mengenai permasalahan sehari-hari masyarakat sekitar. Namun, meskipun demikian, IPS bukanlah ilmu sosial walaupun bidang perhatiannya adalah hubungan timbal balik antara manusia. Dengan demikian, tentu saja pembelajaran IPS tak dapat terlepas dari pembelajaran di dunia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembelajaran IPS berkaitan dengan lingkungan, masyarakat, dan sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu kita harus mempelajari ilmu ini. IPS pertama kali diperkenalkan di Amerika, kemudian menyebar di seluruh dunia. IPS juga merupakan ilmu yang umum dan sangat penting, yang artinya tak mungkin dapat terlepas dari pembelajaran di dunia. Untuk itu, perlu adanya pengetahuan mengenai pembelajaran dan perkembangan IPS di belahan dunia, seperti di Eropa. Dalam makalah ini akan disampaikan mengenai perkembangan kurikulum IPS yang ada di Eropa. Makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai perkembangan kurikulum IPS di Eropa. Lalu dalam makalah ini, rumusan masalah yang kami angkat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu apa definisi dan urgensi dari IPS. Yang kedua, yaitu bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Eropa. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Tujuan dari makalah yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dan urgensi ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan kurikulum IPS di Eropa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Terus ada pula manfaat yang akan didapatkan yaitu sebagai penambah wawasan pembaca mengenai perkembangan IPS di Eropa, serta bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Baiklah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial atau social studies merupakan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Di Indonesia, pelajaran ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan berbagai perspektif sosial yang berkembang di masyarakat. IPS di luar negeri lebih dikenal dengan social studies, social education, atau social studies education, dan sebagainya. Ada pula pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Sumantri dalam Sapria tahun 2008 menyatakan bahwa IPS adalah penyederhanaan atau disiplin ilmu-ilmu sosial atau humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis atau psikologis untuk tujuan pendidikan. Lalu kemudian ada dari Nasution yang mendefinisikan IPS sebagai pelajaran yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dinyatakan bahwa IPS merupakan bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai subjek sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Selanjutnya yaitu urgensi ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pendidikan IPS ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. IPS sangat erat kaitannya dengan persiapan anak didik untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam masyarakat dan pembangunan Indonesia yang terlibat dalam pergaulan masyarakat dunia. IPS harus dilihat sebagai suatu komponen penting dari keseluruhan pendidikan kepada anak. IPS memerankan peranan yang signifikan dalam mengarahkan dan membimbing anak pada nilai-nilai dan perilaku demokratis, memahami dirinya dalam konteks kehidupan masa kini, memahami tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat global yang interdependen. IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Studi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana orang hidup bersama,
dan bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungannya. Itu merupakan urgensi dari ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan IPS di Eropa yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ganjar Suganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar Suganda Putra. Saya akan presentasi mewakili kelompok 4 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Aisyah. Di sini saya akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Eropa terlebih dahulu. Nah, membicarakan IPS, tentunya kita harus tahu IPS itu pertama kali diterapkan di mana. Nah, pelajaran IPS dimasukkan dalam kurikulum yang pertama adalah di Rugby, Inggris pada tahun 1827. Ya, sekitar setelah setengah abad setelah revolusi industri lah. Lalu kemudian yang kedua itu di Amerika Serikat pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. Nah, latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum itu berbeda-beda antara di Amerika dan di Inggris. Nah, di Amerika sendiri, IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah disebabkan perbedaan ras yang ada di Amerika Serikat. Kita ketahui, penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras. Di antaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika dipekerjakan di perkebunan negara tersebut. Pada awalnya penduduk Amerika di perkebunan negara tersebut. Pada awalnya penduduk Amerika Serikat yang multi ras menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung perang saudara antara utara dan selatan atau yang dikenal dengan perang budak yang berlangsung tahun 1861 dan 1865, di mana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia. Mulai terasa adanya kesulitan karena penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Nah, di sini kita ketahui bahwa IPS itu belajar bagaimana mencari solusi dan bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan dengan musyawarah. Makanya di sini di Inggris dan di Amerika diterapkan pelajaran IPS tersebut. Nah, selanjutnya jika dilihat dari visi, misi, dan strategi, menurut Bart and Sermis, IPS telah dikembangkan dalam 3 tradisi, yaitu 1. IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Transmisi kewarganegaraan ialah tradisi pembelajaran IPS yang menekankan pada pewarisan nilai-nilai kepada peserta didik agar mereka memiliki pedoman dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik, good citizenship. Yang kedua, IPS diajarkan sebagai ilmu sosial, bertujuan menciptakan warga negara menguasai cara berpikir para ahli ilmu sosial. Nah, cara berpikir tersebut berhasil melahirkan ahli-ahli riset yang mengetahui bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan pengetahuan sosial yang dapat melihat dan membedakan masalah. Jadi, di poin kedua ini, IPS bertujuan untuk memecahkan masalah. Itu intinya. Yang terakhir, yang ketiga, IPS diajarkan sebagai reflective inquiry. Inquiry merupakan tradisi pembelajaran IPS yang mengajak guru dan murid untuk bekerja sama mengidentifikasi satu masalah yang cocok untuk mereka dan masyarakat. Masalah yang dipilih sesuai dengan minat siswa, memiliki fakta dan nilai-nilai relevan karena. Nah, selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana yang tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna.
Selain itu, Olivia menyatakan bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, sedangkan pengajaran mengacu pada bagaimana cara mengajarkannya. Walaupun antara pembelajaran dengan pengajaran dalam hal ini memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki kesamaan tolak ukur dalam kasus ini, yaitu bagaimana mengajarkan. Hanya saja, pengajaran lebih terpusat pada guru sebagai pengajar. Sedangkan pembelajaran menekankan pada penciptaan proses belajar antara pengajar dengan pelajar agar terjadi aktivitas belajar dalam diri pelajar. Belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang perlu digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Nah, kita telah mencapai ke kesimpulan. Kesimpulan di sini tadi sudah disebutkan perkembangan awal berkembangnya kurikulum IPS di Eropa itu dikarenakan adanya perang saudara antara utara dan selatan atau yang disebut dengan perang budak pada 1861 sampai 1865. Yang diketahui Amerika itu multiras. Jadi dianggap Amerika ini kesulitan karena penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa atau integrasi bangsa. Selain itu juga ada perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras tersebut menjadi merasa satu bangsa. Bagi Amerika, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Tapi ini tidak mudah. Ditunjukkan dengan tokoh-tokoh di Eropa pun dari ilmu sosial lainnya yang ikut kritis dalam perkembangan kurikulum IPS tersebut, seperti Bina Putra, Darojat, mengemukakan benturan sering terjadi mengenai perlu tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran. Benturan sering terjadi mengenai perlu tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran. Gerakan paling kuat pemicunya adalah pemikiran Jerome Bruner dalam bukunya The Process of Education, yang dengan tegas berargumentasi bahwa betapa pentingnya mengajar struktur ilmu di sekolah-sekolah. Ia berangkat dari suatu pendirian bahwa pembelajaran apapun dan topik apapun dapat diajarkan kepada setiap anak pada tingkat perkembangan manapun. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok 4 mengenai perkembangan kurikulum di Eropa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.